Kopi apaan ini? Bu, nanti dong. Diam. Apa sih kamu ini pagi-pagi marah-marah? Nih, kamu bisa buat kopi nggak sih? Kopi pahit banget. Kan cuma masalah kopi, kan kamu bisa buat sendiri. Ini loh, kopinya pahit banget. Kamu nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kamu pikir ngurusin rumah enak, ngurusin ini, ngurusin itu. Ibu. Apa? Diem nggak? Sama aja bapaknya. Masuk kamar. Tuh. Yaudah masak sini. Lihat sana. Ada apa, Nak? Ada apa? Capek banget, Pak. Bu ospek. Mana lagi tiap hari ke kuliah kan? Semua hal yang sudah kamu lakuin itu pasti nggak akan percuma. Jadi yang sabar ya. Tapi tetap aja capek, Pak. Soalnya kan tetap ospek terus tiap hari sudah kamu mati kuliah. Sudah, Nak. Tidak apa-apa. Sudah kami nanti kamu ceritakan semua masalahmu. Sudah, tidak apa-apa. Kedua ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa kondisi keluarga sangat mempengaruhi mental seorang anak. Apa yang terjadi pada keluarga membawa dampak masing-masing bagi anak tersebut. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi tentang pendidikan keluarga. Seberapa penting sih pendidikan keluarga bagi kehidupan seorang anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 2 kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan menyajikan materi tentang pendidikan keluarga pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Dr. Sukatman, MPD. Selanjutnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Putri Nurul Azizah dengan akhiran NIM 06. Yang kedua, Ayusi Putri Agustin dengan akhiran NIM 028. Yang ketiga, Laili Husnaten dengan akhiran NIM 038. Yang keempat, Wiwin Badrusya Samsiani dengan akhiran NIM 039. Dan yang Nurvila Oktavianti dengan akhiran NIM 040. Yuk, kita langsung masuk ke videonya. Pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak dalam keluarga, atau proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat. Teori pendidikan keluarga pada anak usia dini menurut Comenius. Comenius mengemukakan beberapa pemikiran tentang pendidikan, terutama pendidikan keluarga, menyebut dengan sekolah ibu atau sekolah materna. Mendidik anak harus bijaksana, dijaga, dan dirawat karena karunia Tuhan. Fungsi pendidikan keluarga diantaranya yaitu sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak,
menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, dan meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Selanjutnya yaitu peran. Peran ibu, pertama, sumber dan pemberi kasih sayang. Kedua, pengasuh dan pemelihara. Ketiga, tempat mencurahkan isi hati. Keempat, pengatur dalam kehidupan berumah tangga. Kelima, pembimbing hubungan pribadi. Dan keenam, pendidik dalam segi-segi emosional. Peranan ayah. Pertama, sumber kekuasaan dalam keluarga. Yang kedua, penghubung intern antara keluarga dengan masyarakat atau dunia luar. Ketiga, pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Keempat, pelindung terhadap ancaman dari luar. Kelima, hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan. Dan keenam, pendidik dalam segi-segi rasional. Faktor pendukung pendidikan keluarga. 1. Terjalinnya komunikasi yang baik. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik sama keluarga akan membuat harmonis sehingga mampu mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik. Suatu hubungan dengan menerapkan keterbukaan pendapat, keterbukaan keinginan, dan keterbukaan dalam bersikap sehingga akan terbentuk saling pengertian antar anggota dalam keluarga. 2. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak sangat berperan penting karena dengan memberikan pendidikan yang baik bisa menciptakan karakter anak yang bagus dan lebih baik. Yang ketiga, memberikan kasih sayang yang penuh. Kasih sayang dalam keluarga juga bisa membantu mengatasi stres pada anak. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Suomen Academia of Finland yang mengatakan jika anak yang mendapat kasih sayang cukup cenderung lebih bisa mengelola emosi dengan stabil. Kasih sayang yang cukup bisa menjadikan anak memiliki tumbuh kembang baik kini dan nanti. Yang keempat, pembinaan keluarga terhadap anak. Pembinaan keluarga terhadap anak seperti membina anak dalam kedisiplinan yang memberikan pengertian kepada anak bahwa disiplin dalam lingkup keluarga atau masyarakat itu perlu. Yang kelima, keseimbangan hidup bersama dengan bahagia. Keseimbangan hidup bersama dengan bahagia yaitu seperti berinteraksi, dekat dengan keluarga, menjadikan harmonis dalam keluarga. Selanjutnya adalah faktor penghambat dalam keluarga. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Yang kedua, lemahnya peran sosial budaya. Yang ketiga, kuatnya desakan dan tarikan pergulatan ekonomi para keluarga. Yang keempat, kesenjangan generasi. Dan yang terakhir, kesibukan generasi. Dan selanjutnya yakni pengaruh dan dampak. Pengaruhnya, yang pertama, keluarga dapat menjadi pola pemikiran kepada anak. Yang kedua, pembentukan karakter anak harus dimulai dari orang tua. Yang ketiga, keluarga menekankan sikap baik kepada anak agar anak dapat menjadi pribadi yang baik juga. Dampak. Yang pertama, menghasilkan pribadi anak yang saling menghargai dan cinta kasih kepada sesama. Yang kedua, pengendalian emosi anak menjadi stabil. Dan yang ketiga, pembentukan jati diri seorang anak sangatlah bagus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga sangat berpengaruh bagi anak atau peserta didik. Karakter yang ada di dalamnya bergantung pada keluarga yang tinggal bersamanya. Dari hasil diskusi kami di kelas, kami menerima sejumlah pertanyaan dari teman-teman. Berikut, yang pertama, pertanyaan dari Hilda Aulina. Apa yang terjadi jika komunikasi antara anggota keluarga kurang baik? Kelompok kami menjawab, kurangnya komunikasi membuat anggota keluarga nyaman dengan dunianya sendiri. Mereka akan terbentuk menjadi pribadi yang tertutup dan memendam permasalahannya sendiri-sendiri. Mereka tidak memiliki tempat untuk bercerita dengan nyaman ataupun sekedar berbagi keluh dan kesah. Yang kedua, pertanyaan dari Intan Nurdiana Putri. Apa yang terjadi pada anak apabila seorang ibu tidak menjalankan perannya dengan baik? Mengingat seorang ibu merupakan orang yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan anak. Kelompok kami menjawab, anak itu akan merasa kesepian, tidak memiliki tempat untuk bercerita dan berkeluh kesah.
tidak ada yang bisa mengerti dirinya, dan hal itu berpengaruh pada mental anak tersebut. Pada akhirnya, sebuah rumah tidak bisa digunakan untuk singgah. Pertanyaan yang ketiga dari Olive Dini Forsasi, apakah pendidikan keluarga berpengaruh pada kemampuan akademik anak? Kelompok kami menjawab, ya, sangat berpengaruh. Dengan adanya pendidikan keluarga dapat memberikan dukungan kepada anak sehingga kemampuan akademik anak juga bertambah lebih bagus. Selain dengan pendidikan formal ataupun non-formal, pendidikan keluarga juga sama berpengaruh besarnya. Yang keempat, pertanyaan dari Diva Ananda Devi Fortuna, bagaimana apabila di sebuah keluarga terdapat kejadian di mana seorang anak jarang atau tidak pernah mengutarakan isi hati atau pikirannya kepada kedua orang tuanya? Hal ini dilatar belakangi oleh sebab di keluarga tersebut tidak membiasakan untuk membicarakan keluh kesahnya. Sedangkan keluarga tersebut hanya mengajarkan bahwa anaknya hanya dididik untuk selalu bersikap baik dan pandai mengontrol emosinya. Ajaran ini menyebabkan anak menjadi lebih tertutup akan hasil pemikirannya. Nah, bagaimana cara-cara yang dapat diterapkan oleh para orang tua agar dapat kembali hati anak agar dapat menceritakan keluh kesahnya? Kelompok kami menjawab, yang pertama, pendekatan. Bicarakan baik-baik, ada apa dan bagaimana hari ini. Saling berbagi dan saling curhat. Seperti contoh, "Nak, ada hal yang mau diceritakan? Sini cerita. Sebentar sama ibu, barangkali ibu bisa menasehati." Yang kedua, dampingi. Dampingi anak setelah dia pulang sekolah, atau kerja, atau kuliah. Tanyakan dengan lembut, beri perhatian. Seperti, "Sudah makan belum?" Yang kelima, pertanyaan dari Wike Diah Utami. Salah satu fungsi keluarga adalah memberi dasar pendidikan. Apabila fungsi pendidikan keluarga telah diajarkan kepada anak, namun bagaimana apabila anak yang telah berbaur dengan lingkungan sekitar, sifat yang telah diajarkan oleh keluarga berbeda ketika anak berbaur dengan temannya? Jelaskan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Kelompok kami menjawab, sifat itu tergantung kepribadian seorang anak itu sendiri. Apabila anak tersebut mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya, maka dia akan lebih cepat berubah. Jika keluarganya bisa menanamkan pendirian yang kuat kepada anaknya, maka tidak akan cepat terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Dan pertanyaan yang terakhir dari Putra Catur Pamungkas. Jadi sebenarnya saya ingin menanyakan yang masih berkaitan dengan pendidikan keluarga. Saya akan membicarakan mengenai definisi keluarga ideal. Mungkin yang kita tahu kan keluarga ideal itu keluarga yang sangat bahagia, tentram, gitu ya. Lalu bagaimana dengan keluarga yang mungkin salah satu anggota keluarga seperti orang tuanya, salah satu tidak ada atau keduanya namun dalam keluarga tersebut masih bahagia, tentram, damai begitu? Apakah itu juga termasuk keluarga ideal? Kelompok kami menjawab, dalam secara teori tidak ideal karena kurangnya anggota keluarga. Tetapi secara batin bisa dikatakan ideal karena mereka menciptakan suasana yang bahagia dalam keluarga. Namun, juga di sisi lain pasti ada perasaan yang hilang. Perasaan hilang tersebut karena tidak adanya peran, namun peran tersebut digantikan, dan jika melihat keluarga yang bahagia bersama, pasti ada perasaan iri, dan pasti si anak merasa sedih. Demikian video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu pendidikan materi pendidikan keluarga. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.